Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Eyang. Saya akan menceritakan kembali tentang kejadian mistis saya atau kejadian nyata saya yang saya alami. Tapi sebelum saya ceritakan, ingat, kita hidup di dunia alam nyata, alam goib. Itu terserah pemikiran kamu, supaya bisa dicerna ini dan di hati. Baik, saya menceritakan ya. Waktu itu saya pengen cepat pagi-pagi ya. Ya Allah, cepat pagi. Matahari mana ya? Cepatlah. Dan sampailah waktu fajar menyingsing. Kira-kira jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi itu kan biasanya tuh saya nggak setengah 6 keluar belanja sayuran ya. Tapi saya waktu itu kan pengen tahu apa jawaban yang aku rasakan atau pengalaman aku itu ya malam itu. Akhirnya saya pergi ke tetangga. Yang kebetulan itu tetangga saya itu menjual sayuran. Yang jaraknya nggak jauh, cuma satu ya, terhalang satu rumah. Akhirnya saya pagi datanglah ke warung. Saya bilang, "Mak," gitu, si mate, "Neng, tumben," cina gitu. Kata bahasa Sunda tumben gitu. Jadi kok gitu, nggak seperti biasanya pagi-pagi. "Ya Mak, belanja sayur." Nah terus saya bilang, "Mak, puntennya abi bade tumaros aya naon Neng?" Gitu. "Aya naon Neng?" Nah aya naon tuh kata Indonesia ada apa gitu ya. Nah saya ceritain, "Mak, puntennya abi bade tumaros tentang bumi eta. Emang aya naon sareng bumi eta? Nah ada apa sama rumah itu?" Gitu ya. Akhirnya saya cerita panjang lebar dari awal sampai akhir itu kejadian tadi malam itu. Saya cerita. Si emak itu, "Allahu Akbar," bilang gitu. "Astagfirullahaladzim." Mak, kenapa emak bilang astagfirullahaladzim? Cuma teh, "Neng, ulah maehan cucung itu kecoa ya. Kak cucung itu Sundanya, kecoa itu Indonesia gitu." "Emang kunaon mak? Mana istighfar?" Saya tanya langsung pelan-pelan. "Iya Neng, cina. Enjing mah ulah maehan cucung itu," gitu cina. "Jadi gini, mulai besok jangan bunuh kecoa itu." Saya tetap tanya, "Ma, ada apa? Ada apa?" Si Ma itu kayak nggak mau cerita. Ya saya pikir rumah itu mungkin ada, ya kita berpikirnya ada sesuatu gitu, ada perjanjian atau apa. Tapi saya tuh dari otak saya tuh tepis ya. Ya akhirnya si Ma cerita. "Neng, cina, dak mama ninggal Neng." Jadi si Ma bilang, si Ma itu ngelihat saya, katanya gitu kan, saya juga nggak tahu. "Neng bisa ngelihat, jadi mata batin aku kelihatan," kata si Ma. "Itu rumah," kata si Ma, "itu rumah setiap ada yang ngontrak gak betah. Paling lama cuma 1 bulan, yang lainnya baru seminggu sudah keluar. Nah Neng di sini udah 3 bulan, Neng bertahan." Nah itu kejadiannya. Terus berhubungan dengan kecoa itu apa? Saya nanya ke si Mate. "Kiwe Neng, upami Neng hoyong terang jawabana, dan Neng mah cenah gaduh mata batin gitu." Ya itu seperti jadi saya dibilang sama si emak katanya punya penglihatan indera gitu. Tapi menurut saya enggak ya punya. Jadi si emak nyuruh ke saya. Pas kebetulan malam ya, hari itu malam Jumat Kliwon, kata si emak. "Menikah larasan canane kebetulan malam ini malam Jumat Kliwon. Neng beli tahu nggak tuh susuguh ya? Kalau orang-orang tuh suku ya,
yang ada bunga gitu ya, tahu kan, yang ada air kopi, air ini. Nyuguh neng katanya, suruh suguh. Kata bahasa mistis ya, atau bahasa yang seperti itu ritual lah gitu ya. Akhirnya aku menyetujui. Nah si mbaknya bilang, neng sok neng mah bacaan anak mak, bacaannya apa, bacaan mah gimana neng, mau apa juga tapi mintanya sama Allah supaya apa yang di dalam pikiran neng itu bisa kejawab, dan apa yang ramai itu atau kejadian kecoa itu bisa terjawab pula. Si Ma itu nyuruh aku suruh beli komplit, aku ngikutin. Dan satu si Ma itu nyuruh ke aku, neng itu mah senang bunga ros putih, bukan bunga ros ya, mawar putih, pengennya itu. Mak, saya bilang gak apa-apa kalau aku seperti itu, takutnya efeknya apa. Insya Allah neng enggak, katanya gitu. Kalau toh kita niatnya berdoanya sama Tuhan, sama Allah, insya Allah nggak ada efeknya. Tetapi kalau kita ada sesuatu permintaan, kata si Ma itu terangkum neng, tergantung katanya. Ya akhirnya udah tahu seperti itu, dikasih sama si Ma, aku bilang makasih ya Mak, Ma udah ngasih tahu, doain aja Mak supaya saya betah di sini, ngontrak sini lama, dan semua kejadian itu terjawab. Ya akhirnya aku hari itu kan kerja itu aku pulangnya biasanya maghrib atau ini enggak, hari itu aku pulangnya jam 2, minta izin, aku lantas ke pasar beli semua keperluan itu. Akhirnya aku pas datang ke rumah aku siapin gitu menurut cara saya sendiri, walaupun itu mungkin salah gitu kan, saya kan nggak tahu, tapi saya berusaha gitu ya. Ya udah, nah saat itu pas maghrib ya, adzan maghrib itu kecoa udah muncul seperti biasa lah gitu ya, kan udah muncul. Aku kan kata si Ma nggak boleh nyiram gitu kan, tapi aku lihat kecoa itu hilang di sana, nggak aku ini. Akhirnya udah aku mandi, aku pasang seperti itu. Katanya kan nyuruhnya kan di kamar mandi saya itu kan kamar mandi sumur ya, yang pakai apa tuh timba gitu kan, disuruhnya tuh di sana. Ya aku waktu itu kan ikutin, pas maghrib aku mandi dulu udah segala beres, langsung aku susuguh gitu ya, doa di pinggir sumur, dan itu semua disimpan di pinggir sumur. Nah sesudah itu kan aku orangnya bukan so tahu ya, jadi aku pengen ada apa sih, aku nggak mau ditinggal ke atas itu, aku mau di bawah. Malam itu aku udah bilang, saya tidur saya di bawah, di situ saya mau di bawah. Apa sih kejadian yang bikin dapur itu ramai semua? Akhirnya aku bawa ini ya, bawa tikar kecil yang biasa pakai sholat gitu, tikarnya kecil cukup aku gitu ya, bawa bantal satu, aku tidur di situ. Tapi aku nggak bisa merem karena takutnya ya kalau aku tidur kecoa langsung ngerubunin badan juga, saya sampai geli gitu ya. Ya udah, aku dari situ teh aku tidur di bawah, aku pengen tahu jawabannya seperti apa gitu ya. Tadi aku tidur, menurut pikiran saya baca doa gitu ya, saya harus doa nih, ya Allah aku minta perlindungan, aku selamatan, dan aku pengen tahu ya Allah jawaban apa atas rumah ini, seperti apa rumah ini. Ya aku lagi doa sambil tidur, mata keliling, karena aku bilang kok nggak ada apa-apa ya, tapi kadang semua dimatiin ya, kamar mandi semua aku matiin, aku di bawah itu sendiri ya gitu, pakai itu. Kerasaan ketiduran gitu ya, karena aku mungkin capek, lelah, aku ketiduran. Tapi tidur aku tuh nggak lelap seperti layaknya ya kita terlelap lah, enggak. Aku tuh Mas, apa coba, saat aku lagi tidur, menurut aku itu baru 10 menit lah, orang baru gitu ya, aku dikagetkan. Tapi aku nggak langsung kebangun, aku cuma gini, ya Allah apa yang terdengar, suara gamelan. Lah saya tidur seperti gini tuh, saya kuping saya gini, saya sekejap ya mata saya cubit itu semua, sampai saya itu luka-luka di sini ya, karena aku keras gitu ya, sampai aku rasa perih. Aku ini sadar gitu ya, tapi kok ada suara gamelan. Baru malam itu ada suara gamelan, aku kaget gitu ya. Tambah lama tambah keras.
setelah keras, apa? Pintu kamar mandi. Kan kamar mandi tuh kalau yang bukan yang buka yang keluarga saya, dari sana tuh nggak bisa terbuka. Karena kata Sunda pakai slot ya, apa gitu namanya, slot lah. Penutupnya itu dari arah saya, bukan dari sana, dari kamar mandi enggak. Posisi saya kan tidurnya ke sini ya. Posisi saya tidurnya ke sini. Jadi arah mata itu ke sana, ke kamar mandi. Saya ke pintu, karena ke pintu saya ngelihat kecoa itu. Ini karena kamar mandi. Saya tidurnya ke sana kepalanya. Akhirnya aku nggak dengar suara gamelan itu, tambah lama tambah, kan pertamanya neng neng nong neng neng nong, terus suara kayak sinden, tapi sindennya aduh meni, ih kerusuk gitu ya. Akhirnya aku apa ini apa gitu. Saat aku didera rasa takut mencekam, pintu kamar mandi berderit terbuka, pet gitu kan. Lah, lampu kayak kita nyetel lampu mati dihidupkan, itu lampunya terang banget gitu ya. Dari arah kamar mandi ada kecoa. Kecoa itu dua ya, depannya dua, jarak ke belakangnya 3. Kecoa itu satu-satu. Jadi kudanya warna putih. Kayak seperti film gitu, horor. Saya bilang, saya ini apa gitu? Saya mimpi kah? Atau saya sedang di alam mana gitu kan? Saya cubit lagi, kayak gini-gini. Tapi saya sadar, saya ucap, ya Allah apa ini? Itu kira-kira sekian detik, itu kuda tuh cepat ya. Si kecoa kuda. Keluar 2 sosok. Yang satu ganteng dengan telanjang dada ya, di bawah pakai kain diwiron, itu celananya hitam. Di sini pakai apa ya? Pakai gelang yang di sini ya. Di sini tuh pakai mahkota. Cuma di sininya ada hijau ya. Ini laki-lakinya rambutnya segini ya, kriwil, ganteng. Yang satu lagi perempuan cantik, bajunya putih gold gitu, gold, warna gold seberapa terang kayak emas gitu. Tapi ada putih karena mungkin dia itu kayak berlian ya, terang. Dia seperti ngucap ya, saya nggak tahu. Tapi seperti yang ngomong tuh bukan saya nanya gitu, beliau yang ngomong. Tapi yang jawab hati saya gitu. Yang tahu yang jawab, dia pakai bahasa Jawanya tuh Jawa kuno. Kalau bilang Jawa Inggil gitu ya, yang sopan banget gitu ya. Dia bilang gini, tapi saya di sini tuh Sunda, dia bahasa Jawa, tapi saya ngertinya bahasa Sunda. Seperti gini, anjen tong maehan deui eta teh ditahan kaula. Situ bahasa saya tuh gak ngerti. Itu cuma sekian menit, dia kembali lagi sampai salam gini ke aku, bilang hitungan detik itu langsung bap, langsung gitu ya, bap, langsung. Aku dari gitu, aku duduk, astagfirullahaladzim. Aku lari menuju pintu kamar mandi. Aku lihat itu slotnya masih tertutup. Aku pikir apa itu, tapi dari situ dia itu kan sebelumnya itu ya, dia tuh ngakuin namanya siapa, yang aku udah bilang kan, anjir eta teh ulah eta kaula titahan kaula, nyebutkan satu kalimat, bukan satu nama. Maaf aku nggak bisa nyebut ya namanya itu. Dari situ, nah saya gitu lihat ke kamar mandi masih terkunci. Udah itu kejadian itu, sesudah itu udah aku naik aja ke atas, udah dapat jawaban. Aku matiin lampu lagi ya. Aku tidur, nggak ada suara apa-apa. Di bawah ramai nggak ada suara apa-apa. Aku heran sudah kejadian itu. Nah aku situ juga pengen cepet pagi ya, cepet pagi. Karena aku mau ceritakan lagi ke tetangga itu kejadian yang semalam itu, yang udah ini. Akhirnya aku nunggu, akhirnya pagi lah sekali. Bergegas aku nggak mandi karena pengennya. Aku ketemu lagi
Tapi si Mas seperti mau ngedenger cerita saya. Neng, atos wangi teh kumaha hasilna. Jadi si Mas seperti gini, apa hasil semalam udah dilaksanakan? Ya udah, ayo aku cerita. Subhanallah katanya, itu milik Neng, itu rezeki Neng. Saya kaget juga ya. Apa rezeki saya? Apa hubungan dengan itu? Neng, insya Allah itu cina disebut ya, orang kampung kan bilangnya karuhun gitu. Karuhun yang di situ jarang orang yang ketemu seperti itu. Yang ngontrak tuh nggak jarang, karena itu saya itu yang itu diperlihatkan seperti itu. Nah, aku baru tahu, aku sebutin, si Ma itu nanya, Mas Yan terang tuh namina, ya ngasih tahu kan namanya gitu. Ya aku sebutin, oh benar. Jadi ternyata si Ma itu tahu yang ada di rumah itu, seperti apa rumah itu. Lalu aku tanya, Ma kenapa Ma nggak bilang? Neng, kalau Ma bilang takutnya itu bohong atau itu cerita, karang cerita. Tapi kan Neng yang ngalaminnya saya. Akhirnya aku ngalamin. Nah sesudah itu si Ma bilang, Neng malam Jumat coba gitu we, insya Allah rezeki. Dan aku setiap malam Jumat seperti itu karena pengen tahu bener nggak cerita yang si Ma itu katakan. Ya itu kejadiannya. Ternyata setelah aku ketemu seperti itu, subhanallah, apa? Aku di situ dibudakin kerja di situ. Bos aku baik banget, semua sayang ke aku. Pokoknya kejadiannya di atas ini. Dari situ saya kerja itu uang sama uang sama uang sama uang. Rezeki itu mudah sekali didapat. Nah, tapi dari situ saya bukan trauma ya. Bukan trauma. Kalau ngelihat kecoa, itu saya bilang, jangan dibunuh. Nah, itu cerita yang dibilang saya misteri, atau yang dibilang itu mungkin orang bilang halu atau apa, tetapi itu nyata yang saya alami. Dan yang saya sampai detik ini selalu ada di pikiran saya itu seperti jawabannya itu. Ternyata nggak cuma sekali, kedua kalinya datang kepada saya, tetapi dengan tidak wujudkan atau tidak dengan kecoa, dengan kuda itu. Nah, itulah kejadian nyata yang saya alami di rumah itu. Tetapi saya nggak lama dari rumah itu, berhubung ekonomi ya, saya berpindahlah. Dan saat saya sudah berpindah, saya balik lagi ke situ, saya melihat rumah itu seperti apa, sudah tidak ada. Jadi sudah sekarang diambil alih, sudah dijual dan rata, tidak ada apa-apa, lahan kosong. Nah, dari kejadian saya ini ambil hikmahnya. Yang baik bisa kamu ambil, yang jelek kamu buang. Dan terserah Anda, apapun yang Anda sebut atau apapun yang ada sudut pandang Anda tentang saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih Anda sudah mendengarkan. Selamat malam. Ingat, kita hidup di dua alam. Alam nyata dan alam gaib. Selamat malam.